Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ma'asyiral hadirin rahimahumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat tempat, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melangsungkan saum kita, puasa kita. Kita berharap mudah-mudahan seluruh amal kita termasuk puasa kita ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada dasarnya puasa Ramadan itu adalah untuk mengikis kecintaan kita kepada dunia, di mana setiap hari kita diperbolehkan oleh Allah di luar bulan Ramadan untuk memakan apa saja, untuk memiliki apa saja. Akan tetapi khusus di bulan Ramadan ini, minimal kita berhenti sejenak untuk memakan apa-apa yang setiap hari dihalalkan oleh Allah, dihalalkan oleh Islam. Sejenak kita merasakan, kita menjauhkan diri kita dari dunia. Itulah hakikat daripada puasa Ramadan ini, di mana dengan kita melaksanakan saum Ramadan, puasa Ramadan, maka dengan sendirinya dunia yang merupakan hijab atau penghalang antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi kecil artinya di hadapan orang-orang yang selalu taat dengan melaksanakan puasa Ramadan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita sadar dan menyadari bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari yang namanya dunia. Kita punya anak misalnya, kita menyekolahkan anak juga butuh dunia. Kita mencukupi kebutuhan keluarga juga membutuhkan yang namanya dunia. Kita membangun lembaga pendidikan misalnya juga butuh yang namanya dunia. Namun, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bukan lantas dunia itu tidak diperbolehkan secara mutlak bagi kita sebagai hamba Allah tidak. Akan tetapi jangan sampai dunia yang merupakan penghalang kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu justru menjadi tujuan kita yang utama. Karena tujuan kita yang utama adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Adapun dunia itu hanya sekedar sarana atau wasilah untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidaklah berlebihan kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Yang artinya, katakan hai Muhammad kepada manusia, hai manusia, apabila ayahmu, anak-anakmu, saudaramu, istri-istrimu, kerabatmu, harta benda yang kau usahakan, kemudian rumah-rumah yang kau sukai, itu lebih kau cintai daripada Allah, daripada Rasulnya, dan daripada berjihad di jalannya, maka tunggu saja sampai Allah menurunkan perkaranya. Dan Allah sekali-kali tidak akan menunjukkan, tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah.
Di dalam ayat ini jelas sekali bahwasanya siapapun orangnya yang lebih menyukai dunia, termasuk di dalamnya orang tua, anak, saudara, istri, harta benda, rumah dan lain sebagainya, dicintai melebihi cintanya kepada Allah, maka Allah jelas akan menurunkan siksa baik di dunia ini lebih-lebih besok ketika sudah di yaumil qiyamah. Oleh karena itu momentum Ramadan ini mari bersama-sama kita gunakan sebagai wasilah atau sarana untuk mengikis cinta dunia. Kita arahkan, kita balikkan agar kita benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Rasulnya, dan cinta kepada menolong agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah sebenarnya hakikat daripada puasa Ramadan. Lebih-lebih bagi kita sebagai umat Muhammad ini, di mana dengan puasa Ramadan ini kita secara tidak sadar akan dirubah, akan dikembalikan oleh Allah kepada cinta yang sebenarnya, yakni cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan cinta kepada memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam satu hadis disebutkan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bahwasanya dunia itu ibaratnya bagi seorang mukmin adalah penjara. Namanya di penjara. Orang kalau di penjara itu tentu tidak enak rasanya. Maka dari itu sebagai orang mukmin kita di dunia ini harus merasa tidak enak. Sebab itu bukan tempat kita yang sebenarnya. Tempat kita yang sebenarnya adalah surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dunia sekarang ini harus pandai-pandai kita menggunakannya sebagai wasilah atau jalan untuk menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan melaksanakan seluruh perintah Allah, termasuk di dalamnya adalah perintah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan sebaliknya, bagi seorang yang kafir, dunia ini adalah jannah, diibaratkan sebagai taman, diibaratkan sebagai kebun. Maka tidak heran kalau orang kafir merasa bahagia di dunia. Oleh karenanya kita harus berbeda dengan orang kafir. Kalau orang kafir merasa bahagia di dunia, tapi kita sebagai seorang mukmin merasa susah, merasa gelisah hidup di dunia ini, karena tempat kita yang sebenarnya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah di bulan ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.